Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester RPS untuk mata kuliah Hukum Perdata Internasional tahun ajaran 2023-2024 semester genap. Saya Fuad, sarjana hukum, magister kenotariatan, saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram sejak tahun 2018. Dalam keseharian saya adalah sama seperti dosen yang lainnya, yaitu mengajar. Dan untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait RPS untuk mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Deskripsi singkat tentang mata kuliah Hukum Perdata Internasional adalah mata kuliah ini mengkaji baik aspek teoritis maupun praktis dari hukum perdata internasional. Secara garis besar, materi yang akan dibahas dalam HPI ini antara lain berkaitan dengan pengantar hukum perdata internasional, titik pertalian, status personal, kualifikasi dalam hukum perdata internasional, renvoi, persoalan pendahuluan, ketentuan umum dan hak-hak yang diperoleh dalam hukum perdata internasional, penyelundupan hukum yang berlaku dalam kontrak internasional, hukum perdata internasional bidang subjek hukum, kemudian hukum perdata internasional bidang perkawinan, hukum benda dalam hukum perdata internasional, seterusnya ada yurisdiksi pengadilan dan arbitrase, kemudian ada pemakaian hukum asing, pelaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase asing di Indonesia. Kemudian dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional terdapat capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam hal ini tentu kami berharap mahasiswa melalui partisipasinya pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional ini diharapkan mendapatkan insentif pemahaman. Pertama, mampu menjelaskan istilah terkait masalah-masalah pokok dan ruang lingkup serta asas-asas hukum perdata internasional. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder dalam kasus perdata internasional. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang status personal, kualifikasi dan renvoi atau penunjukan kembali. Yang keempat, mampu menjelaskan persoalan pendahuluan terkait ketentuan umum dan hak-hak yang diperoleh dalam hukum perdata internasional serta persoalan penyelundupan hukum. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus hukum perdata internasional, terutama kasus-kasus di bidang hukum perkawinan dan kasus hukum kontrak. Selanjutnya, dalam mata kuliah hukum perdata internasional selama satu semester terdapat 14 kali pertemuan dengan pokok bahasan sebagai berikut. Pertama adalah pengantar hukum perdata internasional. Dalam pengantar hukum perdata internasional ini meliputi istilah dan pengertian hukum perdata internasional, hukum perselisihan, masalah-masalah pokok HPI, dan lain sebagainya. Pertemuan kedua yaitu terkait titik pertalian, yang membahas tentang pengertian titik pertalian atau titik taut. Yang kedua adalah titik pertalian primer, dan yang ketiga adalah titik pertalian sekunder. Selanjutnya, pertemuan ketiga membahas tentang status personal. Dalam pertemuan ketiga membahas tentang pengertian status personal, ruang lingkup status personal, cara menentukan status personal berdasarkan kewarganegaraan dan domisili. Pada pertemuan keempat dilanjutkan dengan materi kualifikasi dalam HPI yang meliputi istilah dan pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian pada pertemuan kelima
menyangkut tentang renvoi atau penunjukan kembali, yang meliputi pertama terkait penyebab timbulnya renvoi dan kaitannya dengan kualifikasi serta titik taut. Kemudian yang kedua ada ruang lingkup hukum asing, yang berikutnya adalah macam-macam renvoi dan seterusnya. Pada pertemuan ke-6 tentang persoalan pendahuluan, yang meliputi tentang istilah dan pengertian. Kemudian yang kedua persoalan pendahuluan tahap kedua, dan yang ketiga adalah persyaratan persoalan pendahuluan dan seterusnya. Kemudian pada pertemuan yang ke-7 yaitu menyangkut tentang persoalan yang ketujuh adalah tentang ketentuan umum dan hak-hak yang diperoleh dalam HPI, meliputi pengertian ketertiban umum, kemudian ruang lingkup ketertiban umum, kemudian hak-hak yang diperoleh dan seterusnya. Kemudian yang keempat kemudian yang ke-8 yaitu tentang penyelundupan hukum, meliputi istilah dan pengertian penyelundupan hukum, tujuan penyelundupan hukum, dan lain sebagainya. Yang ke-9 tentang hukum yang berlaku dalam kontrak internasional, yang meliputi pengertian, pilihan hukum dengan lex mercatoria, pilihan hukum dengan lex loci contractus, mailbox theory, dan lex loci solutionis. Kemudian yang berikutnya nomor 9 adalah hukum pertemuan ke-9, yaitu hukum yang berlaku dalam kontrak internasional, yaitu pengertian, mohon maaf tadi sudah disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hukum perdata internasional bidang subjek hukum, yaitu terkait asas nasionalitas, asas domisili, dan asas untuk penentuan status badan hukum. Kemudian berikutnya adalah tentang HPI bidang perkawinan, meliputi perkawinan internasional, kemudian akibat-akibat perkawinan, dan yang berikutnya adalah perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia. Kemudian yang pertemuan yang ke-12 tentang hukum benda dalam hukum perdata internasional, yang meliputi klasifikasi hukum benda, status benda, dan lembaga penjaminnya. Yang berikutnya pada pertemuan ke-13 tentang yurisdiksi pengadilan dan arbitrasi asing di Indonesia, yaitu tentang pengertian tipe-tipe yurisdiksi pengadilan, ada kompetensi absolut dan relatif, ada pilihan forum, ada hukum yang dipergunakan oleh arbitrase komersial internasional, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pemakaian hukum asing. Dalam pemakaian hukum asing ini subbabnya adalah terkait bagaimana cara pemakaian hukum asing, kemudian pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia, pengakuan putusan kepalitan pengadilan asing, dan yang terakhir adalah pengakuan putusan arbitrasi asing. Berikutnya terkait media pembelajaran. Dalam RPS ini digunakan beberapa media pembelajaran, misalnya PowerPoint, kemudian ada Google Classroom, kemudian ada Google Meet atau Zoom, dan LCD, penggunaan LCD. Selanjutnya terkait metode pembelajaran, kami menjalankan atau menerapkan setidaknya 4 model metode pembelajaran, yaitu diskusi, tanya jawab, presentasi, dan ceramah. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait kriteria penilaian. Pada RPS ini, mahasiswa tentu harus diberi ranking atau predikat yang akan mendapatkan nilai maksimal maupun nilai minimal. Kami setidaknya menentukan 5 kriteria dalam memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Yang pertama, absensi, yaitu sebesar 10%, yang kedua, tugas sebesar 15%, dan yang ketiga adalah kuis 5%, selanjutnya mid test sebesar 30%, dan yang terakhir final test sebesar 40%. Kriteria penilaian ini diharapkan menjadi acuan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk dapat mengoptimalkan aktivitas perkuliahan untuk mata kuliah hukum perdata internasional.
Demikian kiranya RPS mata kuliah Hukum Perdata Internasional ini kami sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Mohon agar diperhatikan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan nilai yang bermanfaat, nilai yang maksimal. Sekian dari kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai jadwal, pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu Hukum Perdata Internasional. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas terkait asas-asas yang ada di dalam Hukum Perdata Internasional. Nah, sebelum kita masuk pada materi berikutnya, saya ingin mereview. Kira-kira rekan-rekan sekalian masih ingat tidak dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional? Monggo, ada yang mau menjawab? Lex recitae, Pak. Perkara yang menyangkut benda tidak bergerak, tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu berada atau terletak. Ya, jadi asas lex recitae atau lexitus itu hukum benda yang immovable, benda tetap itu mengikuti di mana objek benda tersebut berada. Exactly, sudah sesuai? Saya, Pak. Ya. Lex fori. Hukum material dari sang hakim adalah yang harus dipergunakan dalam kualifikasi ini. Ya, lex fori ini rujukan bagi hakim untuk menentukan bahwa penyelesaian sebuah perkara perdata internasional harus merujuk kepada sistem hukum yang ada pada hakim tersebut. Nah, memang dalam konteks perdata internasional, segala sesuatunya itu sangat mungkin untuk disengketakan selama, karena dia kembali ya, dia lex-nya lex privat, hukum privat. Kalau kemudian para pihak tidak menentukan, maka penyelesaiannya itu adalah menggunakan skema yang ada di dalam Hukum Perdata Internasional tadi. Nah, teman-teman kalau masih ingat, di pertemuan pertama kita sudah disinggung tentang apa yang disebut dengan choice of law, ada yang disebut dengan choice of jurisdiction, dan ada yang disebut dengan recognition. Jadi dalam konteks penyelesaian perkara perdata internasional, selama tidak dituangkan oleh para pihak, selama tidak ditentukan oleh para pihak, selama belum diatur oleh para pihak, maka penyelesaiannya diserahkan kepada asas yang tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Itu ya, kira-kira itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian berkaitan dengan asas-asas yang ada di dalam Hukum Perdata Internasional. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa perbuatan hukum yang ada di dalam Hukum Perdata Internasional itu selama tidak ditentukan sepenuhnya oleh para pihak dalam konteks penyelesaiannya, maka ada 3 skema yang akan digunakan untuk menyelesaikan itu, yaitu apa yang disebut dengan choice of law, choice of jurisdiction, dan recognition. Jadi poin-poin inilah yang akan menjadi skema penyelesaian terhadap sebuah perkara internasional. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang titik taut dalam Hukum Perdata Internasional. Di dalam Hukum Perdata Internasional ada perkara-perkara yang memang harus diidentifikasi sejak awal. Nah, identifikasi perkara perdata internasional ini di dalam penyelesaian sengketanya itu menggunakan 2 skema. Kita harus mampu untuk mengidentifikasi titik tautnya terlebih dahulu. Apa itu yang disebut dengan titik taut? Adalah pertautan atau titik pertautan adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya stelsel hukum. Stelsel hukum sama dengan sistem hukum. Nah, di dalam HPI ini ada 2 titik taut atau titik pertautan, yaitu apa yang disebut dengan titik pertalian primer, kita menyebutnya itu sebagai titik taut pembeda, dan yang kedua adalah titik pertalian sekunder, titik taut penentu.
Sebenarnya bagian ini adalah bagian dari meneruskan dalam konteks penyelesaian perkara perdata internasional. Hal yang dilakukan terlebih dahulu itu adalah apa? Mengidentifikasi titik pertaliannya, titik tautnya. Nah, secara umum makna daripada titik pertalian ini adalah apa yang disebut dengan titik temu, ya, titik temu. Ada perkara-perkara yang memang tidak bisa dikualifikasikan sebagai perkara perdata internasional. Contoh, kalau sistem hukumnya itu berlaku di negara A, kemudian para pihak misalnya kita anggap saja melakukan perkawinan. Orang yang berpaspor Indonesia menikah dengan paspor Indonesia tentu tidak perlu ada hukum yang berbeda menggunakannya. Kenapa? Mereka tidak ada foreign aspeknya, elemen foreign elemennya, unsur asingnya nggak ada. Kecuali yang menikah itu adalah orang Indonesia menikah dengan orang Malaysia misalnya. Apa yang kemudian dilakukan di sana adalah memastikan bahwa perkawinan tadi dilakukan dengan kesepakatan. Kalau masih diingat teman-teman bahwa kesepakatan itu menjadi hal yang sangat penting. Ayo kembali ingat ke perdata. Konsensus itu menjadi sebuah hal yang harus ada di dalam sebuah perikatan. Perjanjian perkawinan itu kan dasarnya kan adalah perjanjian. Cuman ketika ada elemen asing tadi, ada foreign elemen tadi, maka itu yang harus padu padankan dulu. Malaysia punya sistem hukum. Atau misalnya kita ambil contoh, tidak mungkin ada perkawinan sejenis yang bisa dilangsungkan di Indonesia. Bagaimanapun kesepakatan para pihak. Karena apa? Stel-stel hukumnya memang menolak, sistem hukumnya menolak, legal sheet-nya menolak, tidak cocok untuk ada diterapkan di Indonesia. Meskipun prinsipnya mereka menikah atas dasar suka sama suka. Gitu ya. Ya. Mengenai titik pertalian primer, apa yang kemudian dipahami oleh rekan-rekan sekalian merupakan faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Nah, ada beberapa faktor memang yang ada di dalam HPI terkait TPP tadi. Saya biasa menyebutnya dengan TPP, titik pertalian primer. Pertama adalah mengidentifikasi kewarganegaraannya, nasionalite, pasportnya. Anda tidak bisa menerapkan hukum kepada si B tanpa memastikan dia menggunakan paspor apa. Dia statusnya menggunakan sistem hukum negara apa. Nah, dalam konteks yang lebih luas lagi, penerapan dalam konteks penyelesaian perkara perdata internasional sangat ditentukan juga dengan mazhab hukumnya. Dia tunduk dengan sistem Eropa kontinental atau tunduk dengan sistem satunya Anglo-Saxon. Jadi itu juga akan mempengaruhi. Yang kedua adalah bendera kapal dan pesawat udara. Kalau teman-teman masih ingat bahwa sebuah kapal itu harus tercatat. Kalau masih ingat ya, ada yang disebut dengan mortgage law. Sorry, bukan mortgage law, tapi hipotek. Hipotek ya. Hipotek itu akan menentukan kapal itu terdaftar menggunakan bendera apa. Misalnya di atas kapalnya terjadi perbuatan melawan hukum, baik itu on rehmatic dat misalnya, ataupun ada perbuatan pidananya misalnya, atau ada peristiwa-peristiwa yang kemudian bisa diidentifikasi sebagai sesuatu yang menimbulkan kerugian hak dan kewajiban pada pihak tertentu, itu menjadi sesuatu yang harus diidentifikasi. Kapal itu, bendera kapal itu akan menentukan penyelesaian hukum di atas orang-orang yang ada di kapal itu. Masih ingat zona ekonomi eksklusif, hukum kelautan ya. Kemudian yang berikutnya adalah domisili. Harus dipahami bahwa ada lex domisili dan ada lex resident. Pasti sudah lupa. Domisili itu menentukan peran yang cukup penting dalam konteks menentukan titik pertalian primernya. Kemudian yang berikutnya adalah tempat kediaman atau residen. Saya tidak perlu lagi menjelaskan beda dengan, saya pikir teman-teman masih mengingat itu. Kemudian yang berikutnya adalah tempat kedudukan badan legal seat. Kira-kira terhadap benda tersebut itu tunduk dengan sistem hukum mana? Ada klasifikasi dalam sistem hukum kita menentukan benda itu ada dua jenis, benda yang movable dan benda yang immovable, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kemudian ada benda yang tangible dan benda yang intangible, berwujud dan tidak berwujud. Jadi perlakuan
juga melakukan pengklasifikasian terhadap benda tadi, itu juga akan menentukan hukum itu mau diterapkan seperti apa. Contoh misalnya ini, ketentuan yang ada di sistem hukum kita menentukan bahwa untuk seluruh objek benda-benda yang immovable, benda-benda yang tidak bergerak itu harus diatur berdasarkan sistem hukum negara kita, mengikuti di mana objek benda tersebut berada. Makanya meskipun Anda kawin dengan warga dari negara lain, ya, tidak bisa begininya untuk dialihkan benda tetap tadi menjadi milik anak. Misalnya anaknya itu nanti akan paspornya adalah negara Amerika misalnya, Anda dapat suami orang Amerika. Nah itu kira-kira. Kemudian yang terakhir adalah tentang pilihan hukum dalam hubungan intern. Para pihak berhak untuk menentukan penyelesaian hukum di dalam mereka dalam hubungan keperdataan tadi itu akan menggunakan skema hukum seperti apa. Gitu ya, mudah-mudahan ini bisa diingat. Tadi sudah dijelaskan tentang TPP, titik pertalian primer. Berikutnya adalah titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder ini adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau diberlakukan dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Jadi singkatnya adalah kira-kira nantinya hukum mana yang akan dijadikan dasar penyelesaian untuk masalah tersebut, masalah hukum perdata. Lagi-lagi harus dipahami, konteksnya adalah kita bicara lex private, kita bicaranya adalah private law. Perdata itu bagian dari hukum privat yang tentu tidak sama cara memperlakukannya dengan public law. Pertama adalah berdasarkan pada lexitus, tempat di mana objek benda tersebut terletak. Nah, tadi ada yang saya jelaskan mengenai ada yang benda klasifikasinya adalah benda yang immovable dan benda yang movable. Perlakuannya memang berbeda. Kita sering sekali mendengar istilah bahwa benda tetap itu tanah, bangunan dan seterusnya itu adalah merujuk kepada sistem hukum di mana objek benda tersebut berada. Tapi kalau benda bergerak, teman-teman bisa lihat ada plat mobil Malaysia ada di Indonesia. Artinya bisa ya, bahwa benda bergerak itu sesungguhnya mengikuti hukum di mana benda tersebut berada. Ingat, kecelakaannya di Indonesia, maka hukumnya menggunakan hukum Indonesia. Tapi kalau kemudian tadi benda yang immovable, benda tetap tidak bisa diterapkan, dia harus tunduk dan patuh terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Mau itu bicara model kecuali kita bicara pada konteks hak guna ya, itu akan berbeda. Kemudian yang kedua, lex loci actus, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum ini jangan dipahami sebagai hanya sebatas on rehmatic dat, perbuatan melawan hukum saja. Perbuatan hukum itu termasuk di dalamnya adalah Anda membuat perjanjian, Anda melangsungkan perkawinan, apalagi membuat kontrak dan seterusnya. Itu akan menentukan. Ya, kemudian yang ketiga adalah tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan. Lex loci celebrationis. Si A orang Indonesia menikah dengan si B orang Malaysia. Apa yang kemudian dipahami dari sana? Akan ada dua sistem hukum yang berbeda di dalam konteks perkawinan yang ada unsur foreign-nya tadi, yang ada unsur asingnya tadi. Nah, bagaimana kemudian bisa mengatur itu? Tentu yang pertama dilakukan adalah para pihak harus memastikan ada kesepakatan terlebih dahulu. Penting untuk melihat bahwa perkawinan tersebut akan dilangsungkan di mana. Misalnya di Indonesia, atau tadi saya menyinggung tentang perkawinan sejenis. Kalau perkawinan sejenis tidak bisa dilangsungkan di Indonesia, tapi bisa di negara lain. Sah bagi negara lain. Gitu ya. Tapi ketika perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia, maka menjadi apa? Batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Batal demi hukum. Perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada. Kemudian yang berikutnya adalah tempat ditandatanganinya kontrak. Saya nggak tahu teman-teman masih ingat nggak dengan istilah mailbox theory atau teori faksimili. Di dalam hukum perdata internasional ada asas-asas yang sering dipergunakan itu. Si A
warga negara B melakukan penawaran terhadap negara yang ada di negara C dalam konteks hukum jual beli misalnya. Nah, ini model-model seperti ini itu ada di dalam hukum perdata internasional. Katanya harus ditandatangani pada saat itu. Kapan itu perbuatan itu dianggap sah? Nah, itu yang bisa dipakai adalah teori mailbox teori tadi atau teori faksimili. Kemudian yang berikutnya adalah tempat dilaksanakannya perjanjian. Boleh saja perjanjiannya tadi itu dibuat di Malaysia, tapi untuk objeknya adalah untuk mengatur tambang yang di Indonesia. Boleh. Ini merujuk kepada lex loci solutionis. Kemudian yang berikutnya, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Onreh Matigdat 1365. Di mana itu diatur? Di KUH Perdata. Bagaimana kemudian penyelesaiannya? Dilihat. Kalau kejadian tersebut di atas bendera berpaspor Indonesia, berbendera Indonesia, maka penyelesaiannya menggunakan hukum Indonesia. Kalau bendera negara itu berpaspor Malaysia, maka penyelesaiannya menggunakan hukum Malaysia. Kemudian yang berikutnya adalah pilihan hukum, choice of law. Para pihak berhak untuk menentukan hukum yang akan digunakan di dalam hubungan keperdataan tadi itu adalah menggunakan hukum apa? Boleh negara asalnya atau boleh negara pihak ketiga misalnya. Boleh saja dalam hukum perdata internasional. Karena lagi-lagi kita harus paham bahwa ini adalah lex private. Tetap dia adalah private law, konteksnya adalah sesuai kesepakatan para pihak. Kemudian berikutnya, tadi hampir sama dengan titik pertalian primer, ada kewarganegaraan, merujuk pada lex patriae-nya, kemudian ada bendera kapal dan pesawat udara, ada lex domisili, ada lex residen, dan ada legal seat. Saya kira itu untuk materi ini, dan nanti kesempatan berikutnya saya meminta teman-teman ya perwakilan 1 atau 2 orang untuk menyampaikan pertanyaan. Izin bertanya Pak, bagaimana terkait masyarakat warga Rohingya yang tidak memiliki paspor atau visa, mereka datang ke Indonesia tapi sampai di Indonesia mereka melakukan pernikahan. Nah, itu dilihat dari pandangan hukum internasionalnya bagaimana Pak? Perkawinan itu sifatnya tetap hukum dasarnya adalah hukum privat ya. Harus diingat. Tetap dasarnya adalah hukum privat. Artinya kesepakatan tersebut hanya berdasarkan apa yang diinginkan oleh para pihak. Tapi jangan lupa, di dalam hukum privat itu ada hukum negara yang menaungi. Pertama, kalau kemudian orang Rohingya itu datang ke Indonesia secara melanggar hukum misalnya, tidak memiliki alas hak yang kuat misalnya, tidak memiliki paspor dan lain sebagainya, atau disebut dia sebagai ilegal, maka perbuatan hukum yang dilakukan apapun kemudian itu menjadi tidak sah. Nah, cuman dalam konteks ini, apakah perkawinan tersebut dilakukan menggunakan hukum negara atau bukan? Ada perkawinan dalam agama tertentu itu mensahkan perkawinan selama rukun-rukunnya terpenuhi. Dalam artian perkawinannya itu boleh saja, tetapi tidak bisa didaftarkan di lembaran negara. Nah, kira-kira itu. Ya, hari ini pada pertemuan kedua ini kita sudah membahas tentang titik taut atau titik pertautan yang ada dalam HPI, dan tadi sebelumnya saya sudah memancing teman-teman untuk rememorize, mengingat kembali asas-asas yang ada di dalam hukum perdata internasional. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tahap penyelesaian perkara hukum perdata internasional. Oke ya, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan jangan lupa pastikan untuk mempelajari modul yang sudah dikirimkan sebelumnya, dan jangan lupa untuk penugasan akan dikirimkan via GCR. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya.